Shalom, selamat pagi. Mari kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Saya bacakan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dikatakannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Saudara, kisah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang ini tentu adalah kisah yang sangat terkenal, ditulis di keempat Injil. Jadi ditulis di keempat Injil, dan kita pasti sudah mendengarkan ini mungkin ratusan kali. Tapi hari ini saya ingin kita menyimak kembali bagian ini, bahwa ada hal-hal yang perlu kita lihat bersama-sama secara lebih seksama bagian-bagian ini. Saudara, saya ingin sharing khususnya di ayat yang ke-5 dan 6. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkata ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Lalu ayat 6 dibilang begini, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, mencobai Filipus maksudnya, sebab Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Nah saudara, kadang-kadang Tuhan itu memang membiarkan sesuatu terjadi dulu untuk mencobai iman kita. Tetapi yang menarik di sini adalah kalau kita membaca di ayat 6, dikatakan ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Saudara, kita mungkin seringkali berhadapan dengan masalah persoalan seperti yang dialami oleh murid-muridnya ini. Mereka harus memberi makan begitu banyak orang, tetapi mereka tidak punya cukup uang untuk membeli makanan, atau bahkan kalaupun mereka punya uang, mereka mau beli makanan di mana, mempersiapkan bagaimana caranya untuk memenuhi ribuan orang. Di sini 5.000 ini bukan semuanya 5.000, ini 5.000 laki-laki yang tertulis di sini. Jadi kemungkinan jauh lebih banyak daripada itu, bisa 2 kali lipat. Maka ada masalah di sini. Lalu Tuhan Yesus bertanya untuk mencobai. Kadang-kadang saudara, kita memang dibawa ke dalam satu permasalahan yang kita tidak tahu jalan keluarnya seperti apa. Tetapi perhatikan kata-kata ini yang paling menarik di ayat 6 ini. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Saudara, di dalam masalah persoalan, marilah kita
belajar bagian ini bahwa Yesus itu bukan cuma tahu apa yang kita alami. Dia bukan cuma peduli apa yang kita alami. Dia bukan cuma mengerti apa yang kita alami. Bukan hanya sampai di situ. Tapi Alkitab dengan jelas berkata, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Sekali lagi, bagian ini mengajarkan kepada kita bahwa di dalam masalah persoalan yang mungkin kita tidak tahu jalan keluarnya seperti apa, Alkitab mengatakan Yesus itu bukan hanya mengerti keadaan kita. Dia memang mengerti keadaan kita. Dia memang tahu apa yang kita alami. Dia peduli kepada kita. Tapi lihat baik-baik bagian ini. Dia bukan cuma tahu, dia bukan cuma mengerti, dia bukan cuma peduli, tapi dia tahu apa yang hendak dilakukannya. Kita mungkin hari ini sedang tidak punya jalan keluar atas masalah yang kita hadapi. Percayalah bahwa kalau Tuhan belum menolong kita, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Kalau Tuhan masih belum menunjukkan mujizat, menunjukkan pertolongan, tetaplah percaya kepada Yesus. Karena sekali lagi Alkitab berkata, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia lebih tahu apa yang terbaik untuk kita, lebih daripada apa yang kita ketahui. Sehingga biarlah kita menaruh pengharapan kita, menaruh harap kita kepada Tuhan saja. Karena dia yang paling tahu, dia peduli kepada kita. Tetapi dia bukan cuma peduli, dia tahu apa yang hendak dilakukannya. Bagian ini memperlihatkan kepada kita bahwa tentu kedatangan Tuhan ke dalam dunia ini, pengorbanan Tuhan Yesus, tentu itu memang yang utama adalah menebus manusia yang berdosa supaya kita diselamatkan. Tetapi kalau kita belajar bagian ini, Tuhan itu bukan hanya memperhatikan hal yang rohani, tapi dia juga memperhatikan hal yang jasmani. Kita mungkin sedang bergumul dengan hal-hal jasmani hari ini, mungkin kekurangan atau apapun itu. Percayalah bahwa Tuhan bukan hanya peduli dengan hal rohani. Memang itu bagian yang terpenting, tetapi dia juga peduli tentang hal-hal yang jasmani. Kalau saudara membaca bagian ini, pada bagian selanjutnya di ayat yang ke-60, ayat yang ke-66, itu ketika Tuhan Yesus mulai berkhotbah, maka ada banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Di ayat yang ke-66, masih di pasal yang sama. Berarti Tuhan Yesus sudah tahu bahwa orang-orang ini, yang ribuan orang ini yang dia beri makan, sebenarnya bukan orang yang betul-betul mengikut dia dengan setia. Nanti pada akhirnya kemahatauannya sebagai Allah, dia pasti tahu ada orang-orang yang tidak sungguh-sungguh mengikuti Yesus hanya karena melihat mujizat, hanya karena melihat keajaiban-keajaiban, dan suatu saat mereka akan meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi perhatikan baik-baik, sekalipun pada akhirnya Tuhan tahu bahwa mereka ini akan meninggalkan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tetap memperhatikan masalah kebutuhan jasmani mereka. Kalau orang-orang seperti itu yang pada akhirnya meninggalkan Tuhan Yesus saja, Tuhan Yesus memperhatikan hal-hal jasmani, bahkan dikatakan dia tahu apa yang hendak dilakukannya, dia pasti menolong saya dan saudara yang sudah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita ini adalah orang-orang yang diistimewakan oleh Allah. Dia sudah menebus kita yang seharusnya tidak pantas untuk ditebus, tapi dia tebus. Dan itu berarti kalau orang-orang yang pada akhirnya akan meninggalkan Yesus saja, Tuhan Yesus masih tetap memperhatikan kebutuhan mereka. Dia pasti juga tahu memperhatikan kebutuhan kita. Dia pasti mencukupkan kebutuhan kita, karena dia tahu apa yang harus dia lakukan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah memberkati kami, Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah memberikan kesehatan, kekuatan, kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih untuk berkat Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk hal-hal yang Tuhan anugerahkan bagi kami, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, sekolah kami. Kami bersyukur untuk semuanya itu kepada Tuhan. Kami tahu semua itu dianugerahkan Tuhan untuk kami. Dan sebelum kami beraktivitas, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam campur tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkemurahan bagi kami, menolong kami, memimpin segala jalan hidup kami dalam aktivitas yang kami kerjakan sepanjang hari ini. Tuhan yang tolong kami berjalan dalam campur tangan Tuhan, kami berjalan dalam perkenanan Tuhan, kami melakukan hal-hal yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami jadi berkat untuk orang di sekitar kami, kami melakukan hal-hal yang mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.